Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pembukaan dulu kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita akan membahas tentang JavaScript part 1. Jadi kalian semua pernah dengar kan apa istilah JavaScript? Lalu seperti apa sih itu JavaScript? Jika kamu seorang programmer web, pasti itu udah familiar banget sama JavaScript. Sebaliknya, bagi kamu yang baru mulai terjun atau belum sama sekali ke dunia programmer, mungkin masih asing apa itu JavaScript. Jadi, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pada awalnya dikembangkan untuk membuat website menjadi lebih hidup. Bersama dengan HTML dan CSS, JavaScript menjadi bahasa pemrograman paling populer untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Bahasa ini mampu memberikan logik ke dalam website sehingga website tersebut memiliki fungsionalitas tambahan dan lebih interaktif. Awalnya, JavaScript dibuat supaya dapat berjalan di lingkungan browser dan membuat website menjadi lebih interaktif. Namun, saat ini Anda sebagai developer dapat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript di berbagai lingkungan pengembangan, sehingga tidak hanya sebatas browser atau klien, namun JavaScript juga bisa berjalan di server menggunakan Node.js. Kemudian, JavaScript termasuk ke dalam kategori scripting language. Apa maksudnya scripting language? Salah satu ciri-ciri utama dari bahasa scripting adalah kode tidak perlu dikompilasi agar bisa dijalankan. Scripting language menggunakan interpreter untuk menerjemahkan kode atau perintah yang kita tulis supaya dimengerti oleh mesin. Yang kedua, itulah kenapa bahasa scripting tidak membutuhkan banyak kode yang perlu ditulis agar sebuah program bisa dijalankan. Hanya dengan satu baris kode berikut, Anda sudah bisa membuat program yang menampilkan teks "Hello World" ke layar. Kita akan membahas sejarah JavaScript. JavaScript dibuat pada tahun 1995 oleh Brendan H., programmer dari Netscape. Bahasa ini awalnya dinamai Mocha, kemudian berubah menjadi LiveScript. Pada saat itu, bahasa Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer. Untuk memanfaatkan kepopulerannya, nama LiveScript pun diubah menjadi JavaScript. Jadi, meskipun namanya mirip JavaScript, tidak ada hubungan dengan bahasa pemrograman Java. Setelah diadopsi di luar Netscape, JavaScript distandarisasi oleh European Computer Manufacturer Association, yang disingkat menjadi ECMA. Sejak saat itu, JavaScript juga dikenal dengan ECMAScript. Meskipun begitu, masih banyak yang menyebutnya dengan JavaScript hingga saat ini. Terdapat beberapa versi JavaScript yang sudah distandarisasi oleh ECMAScript. Pada tahun 2000 hingga 2010, ECMAScript 3 merupakan versi yang banyak digunakan ketika JavaScript sedang mendominasi. Selama waktu tersebut, ECMAScript 4 sedang dalam proses pengembangan dan harapan akan memberikan improvisasi yang cukup signifikan. Namun, ambisi tersebut tidak berjalan mulus, sehingga pada tahun 2008, pengembangan ECMAScript dihentikan. Walaupun begitu, ini bukan akhir dari JavaScript. Pengembangan berganti menjadi ECMAScript 5.
dengan mengurangi ambisinya dan hanya melakukan perbaikan pada hal yang tidak jadi kontroversi. Pemborongan tersebut berhasil dan akhirnya ECMAScript 5 rilis pada tahun 2009. Lalu tahun 2015, ECMAScript 6 rilis dengan membawa perubahan yang cukup besar, termasuk ide-ide yang sudah direncanakan untuk versi 4. Sejak saat itu, tiap tahun JavaScript melakukan update bersifat minor. Kemudian kita membahas kenapa kita harus belajar JavaScript. Alasan utamanya, karena JavaScript merupakan bahasa yang penting untuk Anda kuasai jika ingin menjadi web developer, baik itu front end maupun back end. Jadi gitu guys. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari JavaScript yang dapat Anda pertimbangkan sebelum mulai mempelajari JavaScript. Yang pertama, JavaScript bahasa yang versatil. JavaScript bisa berjalan di lingkungan browser, server, bahkan desktop. Artinya, jika Anda bisa menguasai bahasa ini, maka skill Anda bisa digunakan dimanapun. Yang kedua, mudah dipelajari oleh pemula. JavaScript termasuk salah satu bahasa pemrograman yang ramah bagi pemula. Anda tidak perlu menginstal software dan lingkungan pengembangan lain yang rumit untuk memulai membuat program dengan JavaScript. Cukup dengan browser Anda sudah bisa menulis kode JavaScript dan menjalankannya sekaligus. Yang ketiga, potensi karir yang meyakinkan. Mengikuti perkembangan teknologi dan banyaknya bisnis yang mulai merambah ke ranah digital, JavaScript menjadi salah satu skill yang paling banyak dicari di industri. Jika Anda menjadi kata kunci JavaScript pada laman pekerjaan, pencarian kerja seperti Jobstreet, LinkedIn akan muncul hampir 1.500 lowongan pekerjaan di Indonesia yang bisa Anda lamar. Selanjutnya kita akan membahas variabel. Ketika menulis sebuah program, kita memberitahu komputer cara memproses informasi seperti mencetak teks ke layar atau melakukan operasi perhitungan. Untuk lebih mudah dalam penggunaan dan pemanggilan data, kita bisa memanfaatkan variabel. Variabel umumnya digunakan untuk menyimpan informasi atau nilai yang akan dikelola dalam sebuah program. Pada JavaScript, setidaknya ada tiga cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu menggunakan keyword var, let, dan const. Pada versi ECMAScript 2015 dikenalkan deklarasi variabel dengan let dan const untuk menggantikan var yang dinilai kontroversial dan rawan menimbulkan bug. Ini contohnya codingannya. Kode untuk menginisialisasikan nilai ke dalam sebuah variabel dengan tanda sama dengan disebut dengan assignment expression. Kita kembali bertemu dengan istilah statement dan expression. Karena expression pasti menghasilkan nilai, sehingga mereka bisa muncul dimanapun dalam program JavaScript. Sementara itu, statement merujuk pada aksi, sehingga pada bagian kode tertentu yang membutuhkan nilai tidak bisa kita isi dengan sebuah statement. Contohnya seperti kode berikut. Melalui contoh kode di atas, kita bisa bayangkan variabel sebagai sebuah kotak atau wadah yang menyimpan nilai. Proses inisialisasi atau assignment berarti kita memasukkan nilai ke dalam kotak tersebut. Variabel last name di atas akan tersimpan di dalam memori komputer. Setiap variabel memiliki nama yang dapat kita panggil dan gunakan. Kita dapat menamai variabel dengan nama apapun, tetapi pastikan penamaannya masih masuk akal dengan konteksnya, supaya mudah di-maintenance. Sebaiknya hindari penamaan variabel dengan istilah umum seperti data. Gunakanlah penamaan variabel yang dapat mendeskripsikan nilai dari variabel itu sendiri. Berikut beberapa aturan dalam penamaan variabel yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, harus dimulai dengan huruf atau underscore. Yang kedua, dapat terdiri dari huruf, angka, dan underscore dengan berbagai kombinasi.
Yang ketiga, tidak boleh mengandung spasi. Jika penamaan variabel lebih dari dua kata, tuliskan secara camel case. Contoh first name, last name, dan cat name, dan lain-lain. Yang terakhir, tidak boleh mengandung karakter spesial seperti tanda seru, titik, koma, slice, tambah, bintang, dan lain-lain. Mungkin sampai sini saja videonya. Kalian bisa buka video ini apa tuh kalau kalian ingin baca modulnya, ada di Medium ya guys, bisa kunjungin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.